tidak semua pembudidaya selalu menemukan jalan yang mulus, di mana pasti ada sedikit kendala dalam membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Tapi sekalipun sedikit ada kendala, di sini saya akan sharing hasil minimal yang didapat ketika sudah tidak sesuai dengan harapan. Di 3 kumbung misalnya punya saya, sampai dengan 26 hari itu menghasilkan jamur dengan total 67 kg. Untuk teman-teman yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, teman-teman bisa disimak di video ini. Semoga ini menjadi wawasan untuk semuanya. Nah, ini adalah cara merawat media di usia 24 hari, di mana ini saya akan kasih asupan nutrisi pada medianya agar pertumbuhan jamurnya masih bisa maksimal. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan satu gembor ini saya lakukan penyiraman nutrisi pada 3 kumbung ini, di mana per kumbungnya ini rata-rata mendapatkan asupan nutrisi di 3 liter air. Nah, di sini saya persingkat supaya lebih menghemat waktu. Saya akan tunjukkan ini hasil dari penyiraman nutrisi kemarin di hari ke-25 hari. Dan hasil jamurnya pun masih bagus seperti ini. Walaupun secara hasil ini sudah menurun dan kualitas jamurnya ini sudah tidak begitu besar semisal di waktu awal atau di pertengahan panen, tapi setidaknya jamur ini kualitasnya masih sangat bagus ya. Jadi seakan media ini masih mampu menumbuhkan jamur sebagus ini. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Sekalipun ini sedikit lebih kotor karena media ini kan sudah sedikit lembek dan becek ya, otomatis mudah terangkat untuk sisa-sisa dari medianya. Dan medianya pun ini tidak banyak yang gosong ya, sekalipun ini sudah sedikit menghitam tapi tidak begitu gosong. Intinya apa ya, sedikit masih bagus lah. Jadi ketika melakukan dengan cara pemberian nutrisi pada media, itu setidaknya masih mampu untuk menghasilkan jamur yang masih bagus seperti ini. Walaupun ya ada sedikit penurunan dari hasil panen, itu jelas karena setiap hari ini teman-teman sudah dipanen. Jadi nggak mungkin akan mendapatkan hasil yang semisal dari awal sampai dengan pertengahan, otomatis ada pengurangan seperti itu. Yang terpenting ketika teman-teman sudah mempunyai nutrisi, di mana nutrisi ini yang sesungguhnya membuat beda di antara pembudidaya jamur yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan tikus ini sudah mulai merusak media yang saya rawat, di mana ngerusaknya ini sebetulnya dari kemarin saya di 20 hari itu sudah ada, cuma nggak parah seperti ini. Tapi saya nggak begitu khawatir karena saya masih punya andalan yang namanya nutrisi. Yang terpenting sekalipun punya andalan itu tidak bisa dientengkan ketika di 7 hari awal pembuatan sampai dengan 12 hari itu benar-benar harus dijaga. Jangan sampai tikus bisa merusak media. Karena di situ proses pembibitan di media itu akan mulai tumbuh jamur. Jadi kalau udah dirusak tikus, nutrisi seampuh yang saya ajarkan itu tidak akan mampu untuk memaksimalkan pertumbuhan jamur teman-teman semua. Tapi setidaknya tetap lebih bagus daripada tidak pakai nutrisi sama sekali. Kalau teman-teman tidak pakai nutrisi sama sekali, ketika udah dirusak sama tikus seperti ini, saya pastikan itu tidak akan bisa tumbuh untuk pertumbuhan jamurnya. Sebetulnya yang menjadi rahasia itu adalah di titik nutrisinya, karena
seampuh-ampuhnya starter itu tidak akan mampu menumbuhkan jamur ini secara bertahan lama, melainkan itu dengan waktu singkat. Beda halnya ketika teman-teman sudah mempunyai yang namanya nutrisi. Jadi seperti ini. Hasil jamurnya tidak begitu jelek ya, tetap bagus lah intinya. Jadi ibaratnya apa? Media ini satu kumbung hampir nggak ada yang tersisa. Di antara bonggol jagung ini semuanya akan ditumbuhi jamur. Dan ketebalan yang saya pakai ini teman-teman bisa diperhatikan bahwasanya ini saya menggunakan dengan 12 cm. Di sini saya akan coba bongkar ya. Ini yang sudah tidak mungkin tumbuh jamur lagi, yang sudah benar-benar habis. Nah, ini untuk di tahap atasnya, ini kan satu ukuran bonggol jagung teman-teman. Jadi yang di tahap ini itu tidak terganggu untuk tumbuh ke atas seperti itu, karena ini adalah target yang akan ditumbuhi jamur. Sekalipun di atas itu masih bisa juga tumbuh jamur yang bagus, tapi yang jadi faktor ini yang di tahap awal. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan, itu sangat terlihat ya, itu adalah dasar paling bawah. Itu mulsa saya pakai karung lagi seperti itu. Karung fungsinya saya hanya mempermudah ketika melakukan pembuangan media, jadi tinggal angkat seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak punya konsep nutrisi, itu sangat sulit lah untuk memakai media yang seperti ini. Itu tidak akan pernah bertahan lama. Karena kalau teman-teman belum paham konsep cara pembuatan dengan pakai ketebalan 12 cm, itu saya pastikan nggak akan maksimal untuk pertumbuhan jamurnya. Seperti itu. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan saya bimbing lah untuk di tahap ini supaya lebih menghemat bonggol jagung dan tenaga. Karena kalau terlalu tebal itu kadang males yang mau buang ya, seperti itu. Jadi pokoknya budidaya jamur ini dibawa enjoy dan santai seperti itu. Jadi mudah lah kalau sudah menguasai konsep budidaya jamur ini. Nah, ini adalah hasilnya. Sekalipun ini udah paling setengah kilo teman-teman, gak maksimal udah. Tapi jamurnya ini masih bagus seperti ini. Emang sedikit kotor, tapi ketika dicuci itu akan bagus. Nah, di sini ini ada kumbung yang saya belajar tumbuh. Jadi nanti ini nyampur, jadi kelihatannya kan nggak ada perbedaan. Jadi tetap jamurnya ini bagus. Nah, ketika dicampur seperti ini, teman-teman bisa perhatikan apakah bisa membedakan antara jamur yang lama dengan yang baru. Jadi seperti ini. Ini sedikit terlambat. Biasanya ini sudah 20 hari, ini udah nyusul tumbuh karena kemarin bonggol jagungnya sedikit kesulitan nemunya, jadi saya sedikit lambat lah untuk membudidayakan. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting tetap bisa menyusul. Jadi mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.